Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas Ayo Mencoba Matematika kelas 6 SD halaman 109. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Nomor 1. Diketahui sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Kedua sisi penyikunya 3 cm dan 4 cm. Tinggi prisma 15 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Nah, sekarang saya sudah membuat ilustrasinya. Ini ada prisma segitiga. Kemudian bentuk alasnya adalah segitiga siku-siku. Nah, ini berarti siku-siku ya. Kemudian sisi penyikunya tadi adalah 3 cm dan 4 cm. Kemudian tinggi prismanya 15 cm. Berarti di sini luas panjang AC adalah 3 cm. Kemudian panjang BC sisi penyikunya adalah 4 cm. Kemudian tinggi prismanya yaitu AD atau BE atau CF itu tingginya adalah 15 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan. Luas permukaan itu artinya semua sisinya dan alas serta tutupnya itu ditambahkan. Nah, kemudian yang belum diketahui kalau kita mencari luasnya nanti adalah panjang AB. Panjang AB berarti harus kita cari dulu panjang AB. AB ini adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku pada segitiga. Artinya AB itu adalah sisi hipotenusa dari suatu segitiga ABC. Jadi AB bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Kita cari nilai AB dulu. AB itu sama dengan akar AC kuadrat ditambahkan BC kuadrat sama dengan akar AC itu 3 kuadrat ditambah BC kuadrat berarti 4 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Nah, 9 ditambah 16 berarti akar 25. Akar 25 adalah 5. Sehingga ditemukan panjang AB itu adalah 5. Berarti nanti panjang DE juga 5. Nah, sekarang sudah diketahui semuanya, tinggal kita mencari luas permukaan prisma ya. Luas permukaan prisma sama dengan terus di sini. Nah, luas permukaan prisma berarti semua sisi, namanya luas permukaan berarti semua sisinya ditambahkan. Sekarang kita tulis berarti sisi A, B, C, D. Berarti kan luas dari sisi A, B, C, D ditambah sisi yang di sampingnya ini ya, sisi samping yaitu B, C, F, E. Luas B, C, F, E ditambah luas sisi yang sampingnya, samping kiri A, C, F, D. A, C, F, D. Nah, berarti ketiga sisi samping sudah ya, A, C, F, D. Kemudian ditambahkan lagi sisi alas dan tutup atasnya. Nah, karena ini segitiga siku-siku, alas dan atapnya itu sama, berarti saya tulis seperti ini, 2 dikali luas dari A, B, C. Ya, saya tulis seperti ini karena yang luas DEF itu sama dengan luas ABC ya. Nah, sekarang sama dengan, nah kita lihat bangun atau sisi dari ABCD
Maaf, ini tadi bukan ABCD ya, tapi ABEF. ABEF. Oke, saya hapus dulu. AB. Nah. Oke. Sisi yang depan ini adalah ABED. ABED ya. Saya ulang lagi. ABED. Nah, ABED ini bentuknya adalah persegi panjang ya. Panjang AB itu 5, panjang BE ini 15. Berarti kalau persegi panjang berarti tinggal luasnya adalah 15 dikali 5 ya, karena persegi panjang, jadi panjang kali lebar. Kemudian ditambah sisi BCFE. Nah, BCFE itu juga persegi panjang, jadi luasnya adalah panjang kali lebar, berarti 15 dikali lebarnya BC. BC itu 4. Nah, lanjut lagi. Sekarang luas dari ACFD. Nah, tingginya ini sama dengan BE. AD itu sama dengan BE, yaitu 15. Berarti 15 dikali 3. Lebarnya adalah AC atau DF. 3 ya. Kemudian ditambah dengan 2 kali luas ABC. ABC ini adalah segitiga siku-siku. Bentuknya segitiga. Rumus dari luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Saya tulis seperti ini dulu. Nah, sudah. Nah, sekarang kita sederhanakan. Kita hitung ya. 15 dikali 5. Oke, kita hitung dulu. 15 dikali 5. 5 kali 5 25. 5 kali 5 25. 1 kali 5 5. 6 7 75. Oke, berarti 75 ditambah 15 dikali 4. 15 kali 2 itu 30, berarti kali 4 60. Ditambah 15 kali 3 berarti 45. Ditambah, nah sekarang yang di sini kita selesaikan. Ya, tulis dulu, tadi belum dimasukkan ya. 2 dikali setengah dikali alasnya. Alas dari segitiganya itu adalah 3 dikali tingginya. Tinggi dari segitiga adalah 4. Nah, berarti sama dengan 75 ditambah 60 ditambah 45. Nah, sekarang yang di sini kita selesaikan. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Berarti 2 kali 3 itu 6. 6 kali 2 12. Sama dengan 12. Oke, sekarang luas permukaannya tinggal kita tambahkan. 75 ditambah 60 ditambah 45 ditambah 12. Hasilnya adalah 192. Karena ini adalah luas permukaan, karena luas berarti satuannya adalah sentimeter persegi. Nomor 2, sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat, panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Perhatikan gambar berikut. 3. Tentukan tinggi prisma, luas permukaan prisma 512 cm. Nah, sebenarnya soal ini 2 dan 3 ini adalah sebenarnya satu soal. Berarti anggaplah ini adalah soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu diketahui diagonal dari belah ketupat dari prisma tadi, diagonalnya. Jadi gini, prisma alasnya berbentuk
belah ketupat. Diagonalnya ada 16 cm dan 12 cm. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Nih. Kalau ini saya beri nama diagonal prisma A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, diagonal AC itu panjangnya 16 cm. Kemudian diagonal BD panjangnya 12 cm. Ya. Kemudian diketahui luas permukaan prisma, luas permukaan itu berarti semua sisi termasuk sisi tegak, berarti 4 sisi tegak ditambah alas dan atapnya atau tutup atasnya itu ditambahkan, itu namanya luas permukaan prisma. Itu luasnya adalah 512 cm persegi. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi dari prisma. Ditanyakan tinggi prisma. Tingginya itu bisa A, E atau B, F, C, G atau DH, itu sama tingginya ya. Berarti misal yang dicari nanti misalkan tinggi. Nah, T ya. T atau A, E, panjang A ke E. Nah, sekarang karena karena alasnya tadi bentuknya adalah belah ketupat, kemudian panjang AC itu adalah 16, berarti sampai titik potong ini misalkan di sini P, ini panjangnya adalah 8. Kemudian setengah dari diagonal DB tadi panjangnya 12, berarti di sini 6. Nah, kalau kita mau mencari luas AFBE, ini berarti butuh panjang AB. Nah, panjang AB berarti kita cari dulu. Panjang AB kita cari menggunakan teorema Pythagoras karena di sini siku-siku. Karena ABP ini segitiga siku-siku. Nah, berarti kita mencari AB itu menggunakan, kita cari dulu ya. Panjang AB itu sama dengan akar 8 kuadrat. Ini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 8 kuadrat berarti 64 ditambah 6 kuadrat 36. Hasilnya akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Berarti di sini panjangnya 10 cm. Nah, kalau AB 10 cm, di sini pun kan sama. Di sini 8, di sini 6. Berarti AB, BC, CD dan DA ini panjangnya sama, yaitu 10 cm, 10 cm, 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi. Sekarang kita bawa masuk dari semua yang diketahui ini ke rumus luas permukaan. Ya. Jadi gini. Luas permukaan prisma sama dengan, nah kalau kita mencari luas permukaan prisma itu kan sama dengan semua sisinya ditambahkan. Nah, sekarang sisinya yang ditambahkan. Nah, kita bisa lihat sisi ABFE. ABFE bentuknya persegi. Kita belum tahu persegi panjang atau persegi karena tingginya belum diketahui. Berarti ABFE itu kan sama dengan sisi AB dikali tinggi, ya kan? Berarti 10 kali T. Sedangkan ABFE ini sama dengan BCGF, luasnya sama. Kemudian DCGH juga sama. ADHE juga sama. Kenapa sama? Karena lebarnya sama-sama 10, tingginya sama-sama T. Berarti luas prismanya adalah 4 kali dari apa? 10 dikali T. Ya, 10 kali T ditambahkan luas atap dan alas. Atapnya ABCD dan EFGH itu juga sama. Bentuknya adalah belah ketupat yang diagonalnya 16 dan 12.
Nah, berarti ditambah 2 kali luas dari belah ketupat. Luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Oke. Nah, sama dengan luas permukaan prisma tadi, luasnya sudah diketahui, yaitu 512. Kita tulis saja 512 sama dengan 10 dikali T berarti 10 T. Nah, ditambah, ini setengah kali 2 di sini dibagi 2. Nah, dihabiskan gini aja. Berarti tinggal diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 adalah 16, diagonal 2 adalah 12. Sama di sini kita tulis ulang, 512 dikali sama dengan 4 kali 10T berarti 40T ditambah 16 dikali 12. 16 dikali 12 hasilnya 192. 192 sama dengan, sekarang kita tujuannya mencari nilai T, berarti 192 ini konstanta, kita pindah ke ruas kiri. Ini penjumlahan, berarti berubah menjadi pengurangan. Berarti 512 dikurang 192 sama dengan 40T. Oke, sama dengan 40T. Kita tulis ulang, 512 dikurang 192 hasilnya adalah 320. Sehingga mencari T, 40T itu tadi kan perkalian bentuknya perkalian, berarti 40 pindah ruas kiri sehingga menjadi pembagi 320 per 40. T ketemulah 320 dibagi 40 berarti 8. Jadi tinggi prisma adalah 8 cm. Nomor 4, tentukan luas permukaan prisma berikut. Nah, sekarang di sini ada prisma yang bentuk alasnya adalah trapesium. Ya. Lebih mudah kita beri nama, isinya adalah prisma A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan luas permukaan prisma. Kalau luas permukaan berarti semua sisinya, jadi keempat sisi, sisi depan, sisi belakang, dua sisi samping ditambahkan dengan alas dan tutup atasnya juga. Nah, sekarang yang perlu kita cari terlebih dahulu di sini adalah sisi AD. Ya, sisi AD itu sama dengan BC sama juga dengan FG dan EH, itu sama. Nah, kita mencarinya, kita lihat karena di sini adalah segitiga siku-siku ya. Di sini kalau sampai titik ini berarti kan ini siku-siku, ini pun siku-siku. Nah, ya kan, kalau bisa kita lihat berarti ini kan siku-siku. Nah, kalau begitu karena ini siku-siku, kalau kita mau mencari, nah sekarang misalkan di sini adalah S. Ya, kita perhatikan satu saja, segitiga ESH, siku-siku di S. Kemudian kita mau mencari panjang EH. Panjang EH adalah sisi di depan sudut siku-siku. Berarti kita menggunakan teorema Pythagoras dengan dua sisi penyiku yaitu 4 cm dan sisi ES. Nah, ES itu berapa? ES itu panjangnya adalah, karena AB itu 12 berarti E ke F ini 12. Sedangkan S sampai di sini misalkan R. Nah, berarti S sampai R ini sama dengan ini. Nah,
panjangnya 6. Berarti kalau EF itu 12, di sini SR sudah 6, berarti sisanya 6. 6 itu dibagi 2 untuk ES dan RF. Berarti di sini adalah 3. Nah, berarti kita cari dulu sisi. Kita cari di sini EH itu sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar sama dengan 9 ditambah 16. Hasilnya adalah akar 25. Akar 25 adalah 5, sehingga panjang EH adalah 5 cm. Nah, sekarang EH sudah ketemu, kemudian kita tinggal mencari luas permukaannya. Nah, luas permukaan prisma itu adalah sekarang sisi depan, yaitu berarti luas dari ABFE ditambah sisi yang belakang. Sisi belakang itu adalah DCGH ditambah sisi samping. Sisi sampingnya yaitu ADHE dan CBFG. ADHE dan CBFG itu sama, berarti kita tulis 2 kali dari sisi ADHE ya. Kemudian ditambahkan sisi samping sudah, depan belakang juga sudah. Yang belum adalah alas dan tutupnya atau atasnya, atapnya ya. Nah, alas dan atapnya ini adalah bangun yang sama, bentuknya yaitu trapesium, berarti sama dengan 2 kali luas bangun ini ya, HGFE. Saya tulis ya, HGFE. Saya tulis 2 kali karena HGFE ini sama dengan DCBA, sama ya. Nah, berarti kalau sudah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya. ABFE itu bentuknya adalah persegi panjang ya. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar ya. Kita tulis saja dulu panjang kali lebar. Oke, ditambah DCGH juga persegi panjang. Kita cari rumusnya aja dulu ya. Berarti juga panjang kali lebar. Ditambah 2 kali ADHE itu juga sama, berarti panjang kali lebar. Ditambah 2 kali, oke, di sini ada 2 ya. Kemudian HGFE bentuknya adalah trapesium. Oke, rumus trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar di sini bisa kita lihat yaitu sisi D. Karena kita menggunakan yang bawah ya, berarti sisi HG ditambah sisi EF ya. Kemudian dikali dengan tinggi dari trapesiumnya ya, bukan tinggi prisma, tapi trapesium berarti tingginya adalah 4. Berarti dikali 4. Nah, oke, sudah. Berarti kita tinggal masukkan nilainya sekarang. Nah, sekarang untuk sisi ini ABFE, berarti di sini bangun ABFE itu panjangnya adalah EF sama dengan AB, berarti 12, kemudian lebarnya adalah 8. Berarti 12 dikali 8. Lanjut, sisi DCGH berarti yang belakang. Yang belakang itu berarti 6 dikali 8. Ditambah 2 kali bangun ADHE. ADHE
Ini lebarnya 5, tinggi atau yang menjadi panjangnya adalah 8. Berarti 8 dikali 5 ditambahkan di sini 2 dikali setengah kali, ya kan, setengah dikalikan jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya tadi adalah 12 dan 6. 12 ditambah 6. Oke, ini kebalik ya. Berarti ini 6 tambah 12 tapi sama aja ya. Kemudian dikali 4. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Kita menghitung ya. Nah, sama dengan 12 dikali 8 hasilnya 96 ditambah 6 kali 8 48 ditambah, nah sekarang 8 dikali 5 itu 40 kali 2 berarti 80 ditambah, nah ini bentuknya kan perkalian, ini perkalian semua kan, berarti ini bisa kita selesaikan atau langsung aja dulu yang di dalam kurung didahulukan. 2 kali 6 12 ditambah 6 berarti 18 itu karena di sini ada kali setengah, 18 dibagi berarti dibagi 2. 18 bagi 2 itu 9 dikali 4 36 dikali 2 72. Nah, kalau sudah tinggal kita tambahkan 96 ditambah 48. Oke, 96 ditambah 48 ditambah 80 ditambah 72. Hasilnya adalah 296. Karena luas permukaan prisma berarti satuannya cm persegi. Nomor 5, sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Luas alas prisma 28 cm persegi. Lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi prisma 15 cm. Hitunglah luas permukaan prisma. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sebuah prisma. Bentuk alasnya adalah persegi panjang. Jadi alasnya ABCD bentuknya persegi panjang. Diketahui lebarnya itu 4 cm. Kemudian tinggi prisma itu adalah 15 cm. Sedangkan panjang AB berarti belum diketahui, tapi diketahui kalau luas ABCD itu adalah 28 cm. Sedangkan ini adalah bangunnya persegi panjang. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar, berarti kan gini. Kalau kita cari ini ya, gini, luas ABCD itu kan sama dengan AB dikali BC, ya kan? AB itu panjang, BC itu lebar. Nah, sedangkan luasnya ini, luas ABCD sudah diketahui yaitu 28. Berarti 28. Panjangnya belum diketahui, lebarnya sudah diketahui 4. Nah, berarti panjang itu sama dengan 28 dibagi 4. Sehingga kita peroleh panjangnya adalah 7 cm. Berarti di sini 7 cm. Oke. Kita lanjutkan lagi. Yang ditanyakan adalah luas permukaan prisma. Oke, kita tulis dulu. Luas permukaan prisma. Nah, sama dengan, sekarang luas permukaan prisma di sini berarti ada berapa sisi? Ada sisi depan, belakang, samping kanan, samping kiri, bawah atau alas dan atapnya ya. Nah, sekarang sisi depan dengan sisi belakang itu kan sama. Berarti 2
kali sisi ABFE ya. 2 kali sisi ABFE. 102 kali karena sisi belakangnya sama ya luasnya. Kemudian ditambah 2 kali sisi samping. Sisi sampingnya adalah BCGF. BCGF ya ini. Nah, kenapa saya tulis 2? Karena sisi samping kirinya pun juga sama. Nah, kemudian ditambahkan sisi alas dan atapnya. Berarti 2 kali sisi mana? Alas. Berarti ABCD. Oke. Lanjut sama dengan 2 kali ABFE itu adalah persegi panjang. Rumusnya panjang kali lebar, berarti 7 kali BF-nya adalah di sini 15 sama dengan CG ya tingginya. Berarti bisa ditulis 15 dikali 7. Ditambah di sini 2 kali BCGH. Berarti lebarnya 4. Berarti 15 dikali 4. Ditambah lagi 2 dikali ABCD. Panjangnya 7, lebarnya 4. 7 dikali 4. Nah, sudah, tinggal kita hitung. 2 dikali 15 kali 7. Itu kita kalikan dulu. 15 kali 7 105. Ditambah 15 dikali 4 60. 2 dikali 60 ditambah 2 dikali 7 kali 4 28. Nah, sama dengan 210 ya kan. 2 kali 105 210 ditambah 2 kali 60 berarti 120 ditambah 28 kali 2 56. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 210 ditambah 120 ditambah 56. Hasilnya 386. Satuannya adalah sentimeter persegi.